Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laras dari TV Parlemen. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Pak hari ini Pak? Ini ada sedikit kesibukan membaca buku yang saya terbitkan pada saat saya menjadi pimpinan DPR RI. Ya. Kalau gitu saya mau sedikit berbincang ya Pak mengenai apa saja sih Pak yang sudah Bapak capai selama Bapak menjadi Ketua Korinbank ini, boleh Pak? Boleh, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ingin berbincang-bincang terkait kepemimpinan Bapak selama 1 periode ini. Bapak menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI khususnya di bidang Korinbank. Secara menyeluruh tentunya seluruh target yang ditetapkan oleh DPR tentunya tercapai. Misalnya di bidang legislasi, di bidang pengawasan, dan di bidang budgeting. Semuanya tidak saya lakukan sendiri tetapi dengan seluruh anggota DPR yang ada, dan itu juga dapat dilihat dari seluruh apa yang telah dicapai oleh DPR RI. Namun bagi saya ada satu hal yang khusus yang saya peroleh di dalam Wakil Ketua DPR RI ini adalah saya betul-betul memanfaatkan dari panas bumi atau geotermal. Adalah merupakan suatu kebanggaan, capaian kami, capaian saya secara pribadi, karena memang ini saya laksanakan betul-betul saya mulai dari awal. Kita ketahui bahwa sampai saat ini Indonesia masih menggunakan energi fosil. Padahal sekarang lagi, sebentar lagi, misalnya 30 tahun lagi minyak juga sudah akan habis. Batu bara 50 tahun lagi juga sudah habis. Tentunya kita akan menggunakan apa? Ya satu-satunya kita harus menggunakan namanya renewable energy, energi non-fosil. Sehingga renewable energy ini, energi tidak ada habis-habisnya. Renewable energy tersebut saya pertama kali yang saya fokuskan adalah geothermal. Kenapa? Indonesia adalah mempunyai kekayaan geothermal yang luar biasa. 9 gigawatts, yang berarti 9.000 megawatts. Dan ini tidak ada di semua negara, hanya ada di Indonesia. Alhamdulillah geotermal kita sekarang sudah naik, sudah maju, kita sudah mendekati angka 9% dan lain sebagainya. Bahkan kalau dulu urutan daripada geotermal itu yang bisa memproduksi renewable energy dari geotermal itu yang tertinggi adalah Amerika, kemudian yang kedua dulu Filipina, yang ketiga Indonesia. Namun sekarang Indonesia sudah nyalip. Sekarang sudah yang tertinggi Amerika, masih tertinggi karena memang Amerika tertinggi. Yang kedua Indonesia, yang ketiga adalah baru Filipina. Bagus sekali ya Pak, capaiannya itu sangat banyak dan terlihat sekali ya Pak. Tadi Indonesia sudah maju ke nomor 2 ya kan Pak, tadi Bapak bilang sangat bagus, banyak sekali ya Pak capaiannya. Saya mau tanya nih Pak, selain tadi kan Bapak menyebutkan geotermal, terus sumber daya energi, selain itu Pak ada nggak yang lain, capaian yang lain yang sudah Bapak jalankan, yang sudah terrealisasi tapi selain dari geotermal tersebut Pak? Tentunya banyak ya, kita ketahui tadi setiap apa yang kita sampaikan di dalam pengawasan kita, tentunya yang melaksanakan bukan secara saya sendiri tetapi juga dengan anggota dewan yang lain. Misalnya di dalam pengawasan BUMN, pengawasan dari kementerian-kementerian tentunya juga terlaksana dengan baik, berkat koordinasi kita dengan pemerintah dengan baik. Nah, selama Bapak menjalankan menjalankan capaian-capaian tersebut yang sudah terrealisasi, pasti ada dong Pak kendala-kendala yang Bapak jalankan ini. Kira-kira bisa diceritakan nggak Pak? Apa aja sih kendalanya Pak? Kendalanya cukup lumayan. Jadi misalnya kita di dalam mendorong geotermal itu sangat tergantung sekali dengan kebijakan dari PLN, terlebih lagi juga kebijakan dengan Kementerian ESDM. Yang namanya fixed price itu saya berpuluh-puluh kali berbicara dengan Kementerian ESDM, karena sampai saat ini kebijakan harga dari geotermal itu floating price, bukan secara pasti ditentukan. Saya menyampaikan bahwa di dalam bisnis itu fixed price harus ditentukan dengan tepat. Jadi tadi setelah banyak sekali kendalanya dan ternyata ada juga PR-PR yang ya tadi kebijakan-kebijakan baru ya Pak ya, harus digali lagi. Terakhir ya Pak,
sebagai closing statementnya nih Pak, harapan Bapak apa sih Pak untuk anggota Dewan Terpilih baru yang akan meneruskan Bapak khususnya di bidang Korimbang ini, harapannya apa Pak? Khusus di bidang Korimbang, saya mohon nanti yang menggantikan saya tentunya harus sangat fokus, karena namanya Korimbang, Koordinator Industri dan Pembangunan. Sudah sangat fokus ininya. Kalau kita disampaikan adalah sektorial, sehingga kita harus piawai di dalam keteknikan, piawai di dalam keuangan, piawai di dalam ekonomi, dan kita juga harus mengerti latar belakang daripada kehidupan ekonomi, kehidupan keteknikan, dan juga kita harus bisa mengikuti perubahan zaman. Apalagi sekarang SDGs, Sustainable Development Goals itu sudah harus kita capai, semuanya harus kita ikuti. Ramah lingkungan, renewable energy, dan kendaraan bermotor listrik ini adalah merupakan pemicu daripada hal yang terbaik tersebut. Jadi selain semua harus seimbang, semua juga harus tahu yang barunya ya Pak ya. Ya. Terus mengupdate. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih. Demikianlah pemirsa wawancara saya dengan Bapak Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI di bidang Korimbang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.